Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, eh, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala atas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Mas Bud. warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Wah, udah. aktif ya, sudah aktif kembali, alhamdulillah. Ya, terima kasih yang telah hadir kepada Mbah Aung, kepada Mbah Budi, Mbah Ding, Mbah Zam, Mayang, dan juga Om Hendra yang kami hormati. Hari ini kita bersyukur kepada Allah karena nikmat yang mungkin tidak bisa terulang kembali adalah nikmat datang ke majelis ilmu. Apalagi di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Ya, di mana pahalanya dilipat gandakan, bukan hanya dilipat gandakan, memiliki keutamaan-keutamaan yang sangat amat besar. Maka dari itu, saya ingin menyampaikan ada satu hadis amalan yang setara dengan haji. Kalau kita mungkin saudara kita yaitu Mbah Iwan dan juga Om Adin beserta istri sedang melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, di mana hajinya yang mabrur, laisa lahu jaza illal jannah. Ya. Amin. Mudah-mudahan Allah berikan haji yang makbul, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal Amin, alamin. amin. Bagi kita yang tidak berhaji, jangan pesimis karena ada keutamaan bagi orang yang datang ke majelis ilmu. Ya, Nabi mengatakan man goda ilal masjid. Barang siapa yang berangkat ke masjid atau berkumpul untuk bermajelis ilmu, la yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allimahu. Tidak lain dan tidak bukan tujuannya adalah untuk belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan. Kana lahu ka'ajri hajin taman hajjatuhu. Maka seakan-akan pahala dia itu seperti pahala yang hajinya sempurna. Alhamdulillah, hajinya sempurna, Masya Allah. Ya, jadi amalan selain ibadah haji, yang setara dengan haji adalah datang ke majelis ilmu, melaksanakan untuk mendapatkan kebaikan demi kebaikan. Ya, ini yang kita harapkan. Semoga kita semua bisa mendapatkan pahala seperti atau setara dengan ibadah haji yang sempurna. Amin. Ya Amin. Rabbal Alamin. Amin. Ya. Langsung saja kita akan melanjutkan tilawah Al-Quran, perbaikan bacaan tilawah Al-Quran di juz 30 pada surah At-Takatsur, Al-Asr, dan Al-Humazah. Ada 3 surat yang mungkin setiap hari kita baca juga 3 surat ini untuk menguatkan bacaan Al-Quran kita dan juga makna-makna asbab nuzul dari ayat-ayat yang akan kita bahas, surat At-Takatsur, surat Al-Asr, dan surah Al-Humazah. Ya, langsung saja, tidak perlu berlama-lama, kita langsung akan mendengarkan terlebih dahulu lantunan tilawah Al-Quran dari Mbah Ahmad Nurzaman terlebih dahulu. Ya, dari surah At-Takatsur, Al-Asr, dan Al-Humazah. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir.
كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Ya. Langsung. Dilanjut langsung ke surah Al-Asr dan Al-Humazah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yunbadanna fil khutamah wa ma adraka mal khutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim mu'sadatun fi 'amadin mumaddadah. Ya, Sadaqallahul azim. ya, Masya Allah. Ya, Tayyib ya. Terima kasih. Kami ucapkan lantunan tilawah Al-Quran yang dibaca oleh Mbah Zam dalam surah At-Takatsur, Al-Asr dan juga Al-Humazah. Ya, ada yang harus diperhatikan ya, Mbah dan Om sekalian, penguatan materi terhadap mahraj ta. Ta bertemu dengan ra ya. Ra yang bersukun. At-Takatsur. Pertanyaannya adalah ra-nya itu dibaca tebal atau tipis? Tebal. Tebal. Jadi Mansur. bacanya at-takatsur ya. Jadi seakan-akan cadel gitu ya. Alhaakumut takatsur. Lalu pada ayat kedua juga tuh harus diperhatikan. Hatta zur. Dibacanya tafkhim tebal. Zurtumul maqabir. Birnya ini apa tafhim apa tarkik? Tarkik tipis. Karena sebelumnya ada harokat kasroh, baknya kasroh. Maqabir. Jadi jelas di sini penekanannya ada pada ayat 1 dan ayat 2. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ya. Nah, ini bisa diulang-ulang nanti dilatih ya terkait dengan ayat 1 dan ayat 2 karena memang agak tipis-tipis tuh kalau dibacanya ngambang. Iya, nggak tahu tafkhim dan tarkik repot nanti. Ya, itu dia. Lalu alhamdulillah atas izin Allah di dalam surat ini kita bisa mendapati pelajaran tadi ayat pertama dan ayat kedua. Lalu di surah Al-Asr ya, ini juga harus diperhatikan. Alhamdulillah dari bacaan tadi disambung ya. Ya, wal asri ri. Kalau disambung ra-nya jadi apa tuh? Tafhim apa tarkik? Tarkik dong. Tarkik, ringan. Wal asri ri.
Kalau disambung ya, wal asri innal. Nah, kalau dipisah, Asr. dibacanya gimana? Wal asr. Tebal, tarkik, tarhif, apa? Tafim. Kalau ini Taf- tafim diputus. Tafim. Putus. Wal asr. Nah, tapi ketika bersambung, wal asri innal insana lafi khusrin illa. Nah, lalu ada kata illa, tadi disambungkan ya, disambung semua tuh. Ayat pertama, kedua, ketiga. Lalu berhenti pada kata illa. Nah, khusrin, rin lagi harus tarkik. Dibacanya tipis. Usrin. Illa. Lalu boleh ulang lagi. Illalladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ya. Tidak ada qalqalah di situ. Maka tidak boleh dibaca bil haqqa wa tawa. Kalau disambung tidak ada qalqalah. Bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Itu. Nah, urok terakhir tuh ada lagi sabr. Dibacanya apa itu? Tafhim. Tafhim Tafhim. apa tarkik? Tafhim. Tafim. Ya, Tafhim. tafhim. Maka Tafhim, kita Bu. harus tafhim tebal, tafhim. Ya, kita harus adil di sini. Sabernya harus tafhim. Asrnya kalau dipisah juga harus tafhim. Ya, tidak boleh tarkik dibacanya karena beda-beda tipis tuh kelihatannya. Dan ada orang yang bacanya itu mengambang, nggak bisa dibilang tafhim, nggak bisa dibilang tarkik. Nah, ini kalau bahasanya yang mencela-mencela ini yang agak repot. Kita menelaahnya, dibilang salah juga enggak, dibilang benar juga enggak, gitu kan? Jadi bingung, gitu ya. Nah, ini surat Al-Asr, ya. Lalu berikutnya surat Al-Humazah. Ya, alhamdulillah atas izin Allah juga kita mendengarkan ayat yang begitu indah ya di dalam surah Al-Humazah ini, dan diperhatikan adalah mahraj pada ayat 7 ya. Huruf ta dengan po, allati tapo, berpindah, bukan to to bukan to tapi to, jadi dia agak dikeluarkan anginnya dari mulut. Taqali'u, taqali'u. Ya, itu saja mungkin karena ada persamaan ini. Persamaannya adalah huruf ta dengan po. Kan beda jauh. Iya, beda jauh kalau harokatnya fathah. Coba kalau harokatnya dhammah atau harokatnya kasroh. Wah, ini kan bahaya nih. Ti dengan ti. Nah, beda tuh. Ya. Tu, tak. Domahnya tu. To, domahnya Tu. mirip kan jadinya. Tu. Ya. Seperti tadi Mbah Zam sudah bagus. Tu ya. To dengan ya, to yang berdomah gitu ya. Ya, latihannya adalah pada harokatnya saja. Tatitu, potitu, tatoli'u. Ya. Sisanya terkait dengan gunnah itu luar biasa, alhamdulillah, sesuai dengan panjang pendeknya. Apalagi pada ayat 3 itu ya ada mat silah apa? Malahu akhlada. Ya. Mat silah tawilah. Ya, jelas dibacanya panjang 4 sampai 5 harakat. Alhamdulillah. Terima kasih Pak kami Ustadz, ucapkan kepada Mas Zam. Ya. yang ayat 1 itu kalau disambung lumazatinil ada nun kecilnya. Oh iya. Itu hurufnya Iya. apa? Hukumnya apa dia? Nun kecil itu. ya. Nun kecil. Namanya apa? Oh, namanya. Ya, ada yang bertanya namanya apa? Ya. Nun yang di mana nun ini bertemu tak marbutah dengan alif lam. Sebagian ulama mengatakan itu disebut dengan nun niswah. Miswah. Ya. Lumazatinil. Kenapa? Karena ada tanwin ya bertemu dengan tak marbutah yang bertanwin bertemu dengan alif
Alif Wasol. lam. Ya, alif lam di sini alif lam. Kan alif dengan lam. Bacanya ngikutin harokat. Tinil. Lumazatinil. Nunnya Jadi jadi kasroh. Ngikutin tak marbutoh. ikutin tak marbutonya. Betul. Kan tak marbutohnya kasrotain, maka nunnya jadi kasroh. Kalau Dan disambung, ini kalau disambung ya. kalau disambung. Ini sebenarnya bukan hukum tajwid, bukan. Tapi ini adalah hukum membaca tulisan Arab. Ya, berlaku juga kepada kalau kita percakapan gitu ya. Percakapan bahasa Arab itu berlaku juga tuh. Ketemu dengan nun ini, nun niswah. Nisbah. Oke, makasih. Ya, sama-sama ya. Baik. Kalau gitu saya pamit boleh ya? Oh ya, tidak mengapa ya. Pamit dulu semua. Makasih Pak Ustadz, Ya. Mas Bud, Mbak Mbak Mayang, Mbak Sagus, Mayang, Hendra, semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Madinah nggak ada nunnya, Terima kasih. tapi hamzah wasol. Ya kalau di Madinah nggak ada nun. Nggak ada nun kecilnya. Tapi Oh, nggak ada ya? nggak ada tanwin, kemudian aladinya hamzah wasol. Alif lam. Ada kepala tot. Alif lam, Pak. Iya. Ya, Masya Allah. Mungkin ada sedikit perbedaan ya, terkait dengan baca penulisan ya. Kita bicara penulisan rasam ya yang ada di dalam Mushaf Madinah. Jadi dengan tanwinnya langsung masuk ke lam. gitu. Penulisannya begitu ya. Iya. Ya. Baik. Terima kasih. Kita akan lanjutkan berkaitan ayat berikutnya, surat berikutnya. Kita akan dengarkan sama-sama dari atas ya, dari Mbah Aung terlebih dahulu. Ya, kepada beliau kami persilakan. Terima kasih, Faisal. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masih mendengung ya. Zurtumul ghadir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamun ilmal yaqin. La tarawunna al-jahim. Summa la tarawunnaha 'ainal yaqin. Summa tus'alunna yawma idzin Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana illa allazina amanu Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli lumazah alladzi ta'amalu 'adadah yahbu annama lahu kalla yumbadil hutama fama kama hutama narun wadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadatun fi 'amadin mumaddadah
Ya, Masya Allah. Ya, tadi agak putus-putus ya. Ya, di dalam surah Al-Asr. Tapi kita bisa mendengarkan eh, sedikit-sedikit ya eh, terkait dengan bacaan surat Al-Asr tadi itu yang dibaca oleh Mbah Aung. Nggak tahu ya, ini putus-putus. Kenapa ya? Iya, kalau ngobrol biasa enggak, kenapa kalau ngaji putus-putus ya? Sinyalnya. Oh, enggak. Tapi ya, auto setan rajim. Mau diulang. Di Al-Asr, Iya, ya. surat Al-Asr. Ah, Ini mudah-mudahan apa-nya bagus, ya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis ya, Masya Allah. Baik, terima kasih kepada Mbah Aung atas bacaannya yang luar biasa. Kalau pendapat saya mungkin karena suaranya terlalu merdu ya, jadi HP-nya tidak memberikan gitu ya, tidak mendapatkan karena terlalu merdu suaranya, Masya Allah. Ya, ya. Baik. Kebanyakan echo-nya. Iya, ya. Baik. Ini ada tambahan sedikit ya. Kalau di dalam bahasa Arab disebut dengan nun niswah, tapi kalau di dalam ilmu tajwid disebut dengan nun wiqayah. Wikoya. Tambahan. Nun wiqayah. Nun wiqayah itu nama lain dari nun yang bertanwin, ya, nun yang nun iwad dan lain sebagainya. Ya. Memang di perbedaan mushaf Madinah dan mushaf Indonesia itu berbeda ya. Ada ra'susot ya. Alif ada ra'susot ya. Ya. Kalau di apa namanya mushaf Madinah ya. Kalau di mushaf Indonesia memang ada nunnya di situ. Nah, disebut dengan nun wiqayah ya. Penamaannya demikian kalau di dalam ilmu tajwid ya. Tambahannya. Baik, di dalam surah At-Takatsur alhamdulillah banyak perubahan dan perbaikan di dalam surah At-Takatsur. Kita tidak ada perdebatan lagi insyaallah. Diskusi, tidak ada diskusi. Lalu dalam surah Al-Asr juga alhamdulillah. Hanya saja di dalam surah Al-Humazah. Ya. Begini. Ketika membaca Al-Qur'an memang afdol dibolehkan untuk menyambung ayat. Tapi utamanya adalah satu ayat. Ya. Seperti tadi di dalam surah Al-Asr gitu ya. Ini kita saling mengingatkan dalam surah Al-Humazah. Di situ Mbah Aung membaca sama dengan Mbah Zam ayat 8 dan ayat 9. Ya. Ya, innaha alaihim muqsadatun fi amadim mumaddadah ya. Di sini tidak ada yang salah memang, tapi kalau nanti membaca Al-Qur'an menjadi imam atau sholat gitu ya, diutamakan bacanya putus-putus per ayat. Al-ayah ya, per ayat. Jangan disambung. Seperti Al-Asr itu kan sering banyak disambung tuh. Karena mungkin kita diajarkan dulu waktu TPA ya. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzi gitu ya. Dibaca disambung semua. Nah, ini sunnahnya itu tidak dibaca sambung semuanya. Potong-potong per ayat. Ya. Apa tujuannya? Ternyata Nabi SAW mengajarkan kita untuk memahami maknanya ketika sholat. Ya, kalau kita sholat kan jadi imam, makmumnya. Nah, ini ada khilaf di kalangan para ulama. Apa yang harus makmum lakukan ketika imam baca? Imam lagi baca Quran, baca surat pendek, surah Al-Asr atau misalkan surah Al-Humazah. Ya, makmumnya ngapain? Mendengar, menghayati.
Mendengar dan menyimak itu mungkin kalau di Muhammadiyah, ya. Kalau di Nahdlatul Ulama sebagian itu mengatakan apa? Ya baca surat Al-Ikhlas Al-Fatihah dulu, baru baca surat pendek, ya, baca surat pendek. Nah, itu khilaf di kalangan para ulama. Maka yang raji, yang lebih tepat adalah mendengar. Ya, apa yang terjadi kalau kita mendengar bacaannya cepat-cepat gitu ya? Ya, nggak ini ya, nggak meresap gitu ya. Apalagi dari ayat per ayat disambung semua. Kayak sholat tarawih yang 8 menit itu kan gimana mau meresapi? Iya. Nggak ngerti. Tiba-tiba walat dolin, Allah Akbar, Allah Akbar gitu kan? Bacanya. Ini untuk di sholat itu kalau berjamaah, kemarin kan kita kajian di masalah itu bahwa Al-Fatihah itu kan wajib setiap. Nah, waktu imam baca Al-Fatihah itu kita ngikutin sambil baca atau hanya mendengar saja, atau setelah amin baru kita baca Al-Fatihah. Nah, yang afdol yang mana? Itu dia yang diperdebatkan ya, khilaf, diperselisihkan. Banyak versi ya. Mazhab. Versi imam 4 mazhab yang berbeda-beda. Tapi yang raji dalam hal ini mengikuti hadis Nabi. Ya, bacaan imam adalah bacaan makmum. Jadi ngikut aja ya. Iya. Dan apa yang terjadi? Mendengarkan aja. Apa yang terjadi kalau kita masbuk gitu ya? Dari walad dolin, imamnya udah baca surat pendek, ingin ruku. Lalu kita datang, lalu kita dapat takbir, lalu ruku. Dapat 1 rakaat. Meskipun kita tidak baca Al-Fatihah. Kenapa? Karena baca Al-Fatihah imam itu sudah mencukupi dari Al-Fatihahnya makmum. Gitu ya. Makmum nggak usah baca lagi. Makmum tidak perlu membaca Al-Fatihah lagi. Ya kan ada ya orang yang masbuk, dia imamnya ruku, dia masih berdiri baca Al-Fatihah dulu gitu ya. Ya, imamnya udah sujud, dia masih baca Al-Fatihah surat pendek gitu kan. Dapat malah. Nggak dapat. Imamnya udah baca surat pendek, makmum baca Fatihah nggak? Makmum baca surat Al-Fatihah nggak? Tidak. Ini yang ini ya, yang lebih tepat ya. Kan kita bicara hadisnya ada banyak, redaksi hadisnya. Ada redaksi hadis ya kita harus baca Al-Fatihah juga. Ini pendapat Imam 4 mazhab. Di antaranya adalah pendapatnya Imam Syafi'i. Tapi pendapat Ya, jadi kemarin tuh gini, Pak. Kan saya bertanyakan, amin kita harus baca Al-Fatihah. Terus saya tanya, terus kalau misalkan Al-Fatihahnya sudah ruku, berhenti, ya udah ikut ruku. Jadi Al-Fatihahnya nggak lanjut. Aneh juga saya bilang. Iya. Kalau habis Al-Fatihah imam terus kita Al-Fatihah. Lah yang surat pendeknya kita nggak nyimak. Kalau ada yang keliru siapa yang betulin? Nah, biasanya ada imam yang toleran. Begitu amin, dia lama dulu dia. Jeda dulu, ngasih kesempatan orang baca Al-Fatihah, baru baca surat pendek. Ada. Iya. Ada. Tapi kan jedahnya nggak bisa lama ya. Nggak bisa nunggu Al-Fatihah makmum dulu. Iya, 3 ketukan aja maksimum. Kalau Nabawi langsung ya, nggak ada jeda ya. Langsung. Tidak ada jeda. Dan terhitung 1 rakaat itu ketika kita mendapatkan ruku. Ya. Tapi kalau Imam Syafi'i karena pas dapat ruku nggak dapat Fatihah itu nggak dihitung katanya. Iya, jadi betul. tetap nyambung lagi nanti. Betul. Kalau di sekolah Muhammadiyah dulu dapat yang termasuk begitu ruku dapat. Dan kalaupun setelah ruku kita juga tetap wajib mengikuti imam, jangan hitung-hitungan. Ntar aja nunggu dia berdiri, harus sujud ya ikut sujud walaupun nggak dihitung. Iya, betul. Jangan pelit-pelit. Itu sering tuh di masjid-masjid kampung ya. Jadi imamnya sujud gitu ya, agak lama. Nah, dia yang masbuk ini pengen takbir, ntar dulu tunggu berdiri. Main HP dulu. Keterlaluan ya, ini juga bahaya nih gitu ya. Nah, itu sering terjadi kesalahan-kesalahan dan kita nggak bisa memungkiri ya. Ada memang pendapat, kita bicara pendapat kan banyak ya. Maka mana yang harus kita dahulukan? Pendapat yang mengikuti hadis. Oh, semua pendapat mengikuti hadis. Lihat redaksi hadisnya.
lihat redaksi hadisnya, telaah maka mana yang mendekati pendapat dari hadis tersebut, gitu ya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Baik, terima kasih. Nanti mungkin tanya jawabnya kita akan mendengarkan bacaan selanjutnya yang akan dibacakan oleh Mbah Budi. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin. لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Ya, lanjut. الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر. Suaranya putus-putus. Ikuti. ويل همزة همزة الذي جمع مالا وأدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في أمد ممددة. Iya, Masya Allah. Thayyib ya. Tadi agak sedikit putus-putus tuh kayak Mbah Aung. Mbah Aung yang komen. Gak boleh deket. Iya. Dapat. Dula. Ya, Al-Asr tuh pas di Al-Asr. Pas di Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Iya, Masya Allah. Ya, thayyib ya. Alhamdulillah. Ya. Mungkin kita diskusi dulu di surah Al-Asr ya, karena barusan tadi dibaca ya pada ayat ketiga illalladzina amanu. Nu berapa harakat? Dua. Jadi dibacanya tidak boleh dikurangkan. Illalladzina amanu wa amilus tapi dibacanya amanu. illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Iya, Masya Allah. Ya. Lalu di dalam surah Al-Humazah ayat 3 ya. Tadi agak dengarnya sok. Sin ya itu ya. Yahsabu, bukan yahsyabu. Ya. Yahsabu annama lahu akhlada. Masya Allah. Ya. Sin ya. Itu saja mungkin untuk diskusi. Alhamdulillah dari Mbah Budi. Terima kasih kami ucapkan kepada Mbah Budi. Mungkin pada surah At-Takatsur tidak ada yang harus didiskusikan karena sudah terkoreksi dari Mbah Zam, dilanjutkan kepada berikutnya, dilanjutkan kepada Mbah Aun dan juga kepada Mbah Budi.
Hanya saja yaitu tadi sinnya ya yahsyabu dengan yahsabu beda ya. Sin. Ya. Baik. Terima kasih kami ucapkan kepada Mbah Budi. Selanjutnya kita akan dengarkan lantunan tilawah Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh Mbah Di. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawun jahim. Tsumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Wal 'asr. Diulang. Wal 'asr. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Khusr. Innal Waalaikumsalam insana warahmatullahi lafi khusr. wabarakatuh. Masya Allah. Illalladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layumbadanna fil hutamah wa ma adraka ma la hutamah narullahil muqaddah allati tatli'u 'alal afidah innaha 'alaihim Innaha. Ditekan. innaha 'alaihim mu'sadah fi amadin mumaddadah. Ya, tayyib ya, alhamdulillah. Ya, ahlan wa sahlan. Waalaikumsalam kepada Mbah Wah, Ahmad. Haji. Masya Allah. Haji, ya. Alhamdulillah. Nah, kita ngiri pahalanya 100.000 nih Mas Iwan. 100.000. Masya Allah. Satu huruf 100.000. Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Ya, kita surat At-Takatsur, surat juz Amma, juz 30. At-Takatsur, Al-Asr dan Al-Humazah. Ya, kita lanjutkan dulu ya, nanti mungkin akan ada diskusi setelah pembahasan pada Mbah Iwan mungkin di dalam surat At-Takatsur ya. Mbah Ding membacanya yang pembacaan yang harus ditekankan adalah huruf sa ya. Sa ya. Tadi at-takatsur, alhaakumut takatsur. Ya. Alhaakumut takatsur. Nah, lalu ayat kedua boleh dibaca lagi? Hatta zurtumul maqabir. Betul, Masya Allah. Ini makabirnya bagus ya. Tarkik benar-benar tipis ya. Nah, lalu kalau di dalam surah At-Takatsur, alhamdulillah bisa dipahami. Al-Asr ini yang berbahaya. Iya. Ya.
karena dia sod ya. Ya, sod ya. Wal asr. Dengan sya, kalau sya jadi wal asr. Nah, seperti Mbah Ding. Kalau sin wal asr. Nah, sin. Kalau sod wal asr. Wal asr. Wal asr. Wal asr. Ya. Lalu kata khusr. Innal insana lafi khusr. Bukan husr. SY harus dihilangkan. Khusr. Biasa aja kayak huruf S gitu ya. Khusr. Bukan sya. Khusr. Innal insana lafi khusr. Sin. Khusr. Innal insana lafi khusr. Insan, saya betul ya. Sin yang bersukun itu khusr. Innal insana lafi khusr. Udah mulai berubah tuh ya. Khusr ya. Lalu yang berat juga huruf sok lagi tuh. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Sekali lagi diulangi ayat 3. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Ya. Lanjut. Wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Sabar ya. Wa tawashaw bis sabr. Ya, itu ya yang harus diperhatikan. Alhamdulillah ya. Di ayat Al-Humazah, alhamdulillah, masya Allah, di ayat 6, 7 dan 8 ini benar-benar diperbaiki tadi ya oleh Mbah Di. Ayat 7 dan ayat 8. Ya, mungkin bisa diulangi sekali lagi. Allati tatqali'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim muqsadah. Masya Allah. Ya, baik. Thayyib ya, terima kasih kepada Mbah Ding. Berikutnya kita dengarkan ini oleh calon jamaah haji yang akan melaksanakan ibadah haji ya, puncaknya nanti. Ribuan kilo jaraknya kita, Mas. Ini Qurannya surat berapa tuh? Surat At-Takatsur, surat yang ke-102. 102. Halaman 600. 600 pas. At-Takatsur, terus Al-Asr dan Al-Humazah. Silakan. Jus apa? Jus Mutakasur itu ya? Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zultumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Latarawunnal yaqin. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma latus'alunna yawmin 'anil na'im. Lanjut Pak Asri. Lanjut wal ari. Lanjut. Wal asr. Bismillahirrahmanirrahim.
والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Terus ada lagi. Lanjut, Ya, satu lagi. Al-Humazah. Satu lagi. Enggak. Al-Humazah. Ini. Bawahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumzah. Alladzi jama'a malan wa addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla la yumbadal. Ulang. Kalla yumbadan nabil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Alladzi tattali'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim mu'sadah. Fi amadin mumaddadah. Iya, Masya Allah. Juni. Alhamdulillah, terima kasih kepada Mbah Iwan atas bacaan lantunan tilawah Al-Quran di dalam surah At-Takatsur, dalam surah Al-Asr, dan juga surah Al-Humazah. Ya, tadi telah dijelaskan satu hurufnya dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan, dari 10 kebaikan dilipat gandakan menjadi 700 kebaikan, dan 700 kebaikan dilipat gandakan menjadi 100.000 kebaikan. Satu hurufnya yang dibaca Mbak Iwan, Masya Allah. Ya. 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 Baik. Kita tahu bersama ya bahwa di bulan ini adalah bulan Dzulhijjah, di mana saudara kita melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, dan kita yang tidak melaksanakan haji melaksanakan ibadah yang namanya kurban, ya. Dan ada pula ibadah puasa Arafah. Ini berlaku kepada yang tidak berhaji, ya. Dan pahalanya juga tidak kalah ya dengan ibadah haji, ya. Setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Pengampunan dosa dari setahun yang lalu dan setahun yang akan datang, puasa Arafah. Ya, semoga kita semua bisa melaksanakan puasa Arafah bagi yang tidak berhaji. Ya. Amin ya rabbal alamin. Baik. Langsung saja untuk mempersingkat waktu karena masih ada 2 orang lagi, ya, Mayang dan juga Om Hendra. Kita akan dengarkan terlebih dahulu bacaan tilawah Al-Quran dari Mayang. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih Nanda Faisal. Papu nggak jadi izin, Pak. Oh iya. Mohon izin, mau ada kajian di Masjid Ar-Rahman di Discovery Bintaro. Baik, ada kajian sunnah. Masya Allah. Ya, semoga dimudahkan. Padahal tadinya kepengen bahas terjemahannya nih, menarik sekali nih tiga-tiga. Ya, tidak mengapa. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun. Summa kalla saufa ta'lamun. Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim. Summa latarawunnaha ainal yaqin
Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yumbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim musadah innaha 'alaihim musadah fi amadim mumaddadah. Iya, Masya Allah, tabarakallah. Tayyib ya, terima kasih kepada Mayang atas bacaan tilawah Al-Quran yang Masya Allah ya. Hanya saja tadi agak sedikit licin mungkin ya, karena hujan di ayat 8 ya. Ya. Innaha alaihim ya. Ada dia bukan waw ya, bukan matabi'i bukan ya. Tapi dia adalah hamzah yang bersukun. Siddah ya, siddah ya. Ya, dia bacanya syiddah ya. Jelas. Ya, penekanan ya. Alaihim muqsadah ya. Lalu ada gunnah musyaddadah lagi kan, penekanan lagi. Ya, ayat 8 ini sebenarnya bisa menguras nafas karena ada dua gunnah musyaddadah, nun dan mim. Ya. Ya, bukan sebenarnya ini dibacanya gunnah musyaddadah, tapi hukumnya apa nih? Innaha alaihim kamil ya. Ya, kamil. Atau mim bertemu mim apa? Idgham-mimi. Idgham-mimi. Atau nama lainnya yang satu makhraj dan satu huruf. Mutamatsilain. Jadi sama tuh, ya. Nah, ini penekanannya lebih tebal lagi. Innaha alaihim muqsadah. Apalagi ada lin ya, alaihim. Alaihim ya. Nah, ini perhatikan pada ayat ini ya. Baik, terima kasih kepada Mayang ya atas bacaannya yang luar biasa. Kita menjadi belajar bahwasanya membaca Al-Quran itu tidak memandang usia, tidak memandang nafasnya panjang, nafasnya pendek gitu ya. Ya, selama masih bisa membaca, insya Allah setiap hurufnya mendapatkan pahala. Ya, bukan hanya pahala saja, ganjaran, tapi ma'as safaratil kiramil bararah, bersama para malaikat. Ya, ziyadatul khair, berkah jadinya. Hidupnya tenang, penuh dengan ketentraman jiwa, hati, dan pastinya akan dimudahkan segala urusan. Ya, baik. Kita akan dengarkan terakhir lantunan tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh Om Hendra. Kepada beliau kami persilahkan. Dinyalakan dulu mic-nya Om Hendra, izin. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Tsumma kalla sawfa ta'lamun.
كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في أمد ممددة. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih, Baik. Ya, kita sampaikan terima kasih kepada Om Hendra kembali lagi. Di surat Al-Asr ya, mungkin ya. Al-Asr ini adalah surat yang mungkin antara Mbah Ding dan juga kepada Om Hendra nih. Ya. Pada ayat terakhir nih, ayat 3. Mungkin bisa diulangi sekali lagi ayat 3. Ayat 3 ya. Ya. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Iya, Masya Allah. Ada kemiripan antara amanu dengan wa amilus ya. Ain dengan hamzah. Sekali lagi kita katakan tidak boleh sama, mirip. Ya. Illalladzina amanu dibaca jelas di bagian bawah tenggorokan paling bawah ya. Amanu, apalagi a-nya ini 2 harokat. Mat apa namanya? Nah, ini Mbah Aung nih paling hafal nih. Mat apa Mbah Aung? Mat badal tuh, Masya Allah. Iya betul, mat badal. Betul ya. Mat badal, Masya Allah, tabarakallah. Ya. Nah, ini mat badal ini illalladzina amanu ain ya. Setelahnya ain ya. Antara hamzah dengan ain itu berbeda makhrajnya. Ya. Salihat itu soknya sudah benar, alhamdulillah. Wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr, alhamdulillah. Ya. Mengucapkan terima kasih kepada Om Hendra atas bacaan tilawah Al-Qur'annya dan mungkin untuk hari ini kita akan mendengarkan terjemahannya. Mungkin ya, boleh silakan. ini bisa ikut. Boleh. Oh, Masya Allah, boleh. Ya, Iya, Tante 100 Yuni. ribu loh. Silakan Tante Yuni, ahlan wa sahlan. Ya. Di dalam surah At-Takatsur, Al-Asr dan Al-Humazah. Izin ya. Ya. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtum maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Kalla sawfa ta'lamun.
تعلمون لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة الذي جمع مالا وحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله موقدة التي تطلع الأفئدة إنها عليهم صدى في أمد ممدد. Masya Allah. Sadaqallahul Adzim. Terima kasih kami ucapkan kepada Tante Yuni. Alhamdulillah ya. Kalau kita perhatikan harus diralat ya, bukan 100.000 kebaikan ini. Ini double. Kenapa? Karena pahala orang yang membaca Al-Qur'an pelan-pelan itu mendapatkan 2 pahala. Ya, jadi 1 hurufnya dikali 10 ya, lalu dikali 100.000 dan dikali 2 ya, kurang lebih Masya Allah ya, luar biasa ya. Ini ada hadisnya yang jelas gitu ya, walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'tahu bihi ya lahu ajrani. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an pelan-pelan sedikit demi sedikit maka dia dapat 2 pahala. Ya, itu baru 1 hurufnya dikali 10, lalu dikali 2, lalu dikali 100.000 pahala. Masya Allah. Di Al-Haram gitu ya, di Masjidil Haram, di Tanah Haram itu pahalanya dilipat gandakan lagi. Apalagi di bulan Zulhijjah lagi, Masya Allah. Kami ucapkan terima kasih. Terima kasih banyak kepada The Yuni, dan perhatian mungkin agak sedikit putus-putus ya karena jarak tempuhnya jauh kan ya, jauh sekali melewati pulau-pulau dan lautan serta samudra ya, tapi tidak melunturkan semangat kita untuk silaturahim di Zoom ini, diskusi bersama-sama ya. Mungkin tadi saya dengar sedikit-sedikit ya, agak putus-putus tadi di Al-Humazah saja, mungkin di ayat yang ke-6 dan yang ayat ke-7 gitu ya. Narullahil muqadah ya. Ya, di sini ada alif lam. Alif lam apa namanya? Alif lam qamariyah. Jadi dibacanya bersambung. Narullahil muqadah. Nah, ya, di situ. Lalu kalau berhenti di ayat surah Al-Asr ayat 3, ini juga harus diperhatikan. Tata cara berhenti itu tidak dibaca harokat akhirnya. Contoh, illalladzina amanu, berhenti kan? Wa amilus solihati, berhenti. Kalau berhenti, taknya dibacanya sukun, diwakafkan sukun. Jadi wa amilus solihat, berhenti. Wa tawasau bil haq, ya. Jadi qalqalah tuh. Qaf yang harusnya qalqalah kubro yang harusnya dia kasroh, haqqi jadi haqqa. Pantul saja. Watawasau bis sabr tanpa bis sabri
ya. Jadi kalau kita dibacanya per wakaf ya, ada wakafnya berhenti, ya. Ada wakafnya berhenti. Seperti itu, ya. Kami ucapkan jazakumullahu khairan, ya. Terima kasih. Jadi Faisal, Ya. ayat 8. Ayat 8 yang izhar halqi. Tadi kedengarannya Ifa. Kedengarannya Ifa. Oh, ayat 8 ya, Al-Humazah. Ya, Al-Humazah apa At-Takatsur? At-Takatsur. Oh, Takatsur. Nah, ini ada tambahan. Ya. Tsumma latus'alunna yauma idzin gitu ya. Ah, dibacanya Tadi jelas. kedengarannya Mbak Yuni iding pakai Ifa. Yauma idzin anin naim gitu ya. Nah, ini bukan ikhfa tapi dibacanya izhar, tanwin bertemu ain. Iya, izhar halqi. Dibacanya jelas. Yauma idzin anin naim, ya seperti itu, ya. Nah inilah kenapa bacanya bukan ininya, bukan HP-nya kayaknya, suaranya terlalu merdu kayak Mbah Aung tadi, Mbah Aung, Mbah Budi gitu ya, Mbah Iwan dan Tante Yuni ini suaranya terlalu merdu jadi putus-putus ke sini gitu ya. Masya Allah, ya. Masya Allah. Ya, terima kasih banyak ya kami ucapkan ya. Untuk terjemahan mungkin ada yang mau menerjemahkan? Ya. Gimana? At-Takatsur. Ya, menerjemahkan surah At-Takatsur, Al-Asr dan Al-Humazah. Mungkin kalau tidak ada saya ya yang baca ya. Nah, waktunya di sini jam ya hampir mau jam 9.30. Atau kalau di Mekah ya, Mekah jam berapa Mbak Iwan? 5.15. Oh, jam 5.15 ya. Subuh ya? Iya, pada subuh. Ba'da subuh, Masya Allah. Ya, ba'da subuh. Baik, saya akan bacakan di sini At-Takatsur ya. Terjemahannya dan langsung kepada maknanya mungkin. Ya, At-Takatsur judulnya adalah bermegah-megahan. Tema pada surat At-Takatsur ini menceritakan tentang bermegah-megahan. Ada apa dengan bermegah-megahan? Alhaakumut takatsur. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Dalam para mufassirin mengatakan bermegah-megahan dalam soal banyak anak, harta, pengikut, kemuliaan, dan sebagainya telah melalaikan kamu dari ketaatan kepada Allah. Berapa banyak orang di luar sana yang bangga dengan anaknya, padahal anak itu titipan dari Allah. Berapa banyak ya orang di luar sana yang bangga dengan hartanya berlimpah banyak, padahal ia harus tahu harta itu adalah titipan dari Allah. Dan berapa banyak orang yang memiliki jabatan tinggi, memiliki kemuliaan, kehormatan, ya, dimuliakan di mana-mana, dihormati di mana-mana, tapi tahukah bahwa kehormatan itu sebenarnya adalah perantara dari Allah Subhanahu wa taala sehingga ia bisa mendapatkan kemuliaan, padahal itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke dalam kubur, maka terlihat hina karena semua manusia akan dikembalikan kepada Allah di kubur ya, pada umumnya ya. Maka kalla saufa ta'lamun, sekali-kali tidak ya. Kalla itu artinya celaka, sekali-kali tidak. Saufa ta'lamun, kalau kamu akan mengetahui nanti. Mengetahuinya bukan di dunia, di akhirat. Karena ada kata saufa di dalam bahasa Arab. Saufa itu menunjukkan nanti kamu di akhirat ya, bukan di dunia. Nanti kamu di akhirat akan mengetahui betapa rendahnya diri kita di hadapan Allah. Jadi apa sih yang harus dimegah-megahin, apa yang harus disombongi? Ya. Makalla saufa ta'lamun, 2 kali, bayangkan ini luar biasa ya, Masya Allah. 2 kali, kemudian sekali-kali tidak. Kamu akan mengetahui nanti di yaumil akhir, bukan di sini. Ya, tahunya nanti betapa kita rendah di hadapan Allah. Di dunia kita dipuja-puja, dipuji-puji, dihormati, dimuliakan.
oleh manusia, oleh makhluk di akhirat nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hatta dia seorang presiden, ya sampai dia seorang nabi pun di mata Allah nggak ada apa-apanya. Ya, nggak ada apa-apanya di sisi Allah. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Sekali-kali tidak, sekiranya kamu mengetahui dengan pasti. Ya, karena tidak ada yang pasti dengan kehidupan dunia ini. Yang pasti adalah kehidupan akhirat yang akan menanti kita. Tuh, la tarawunnal jahim. Niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Neraka jahim ini nama neraka ya. Ada neraka sakor, ada neraka jahanam, ada neraka jahim. Ya. Lalu ada hawiyah juga kan? Kemarin ya kita bahas. Ada neraka hawiyah. Ya. La tarawunnal jahim, thumma la tarawunnaha 'ainal yakin. Kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kalau sekarang kita masih dengar-dengar cerita dari Al-Quran, dengar cerita dari orang tua kita, ya, dari keluarga Abdurrahman Wahid, ya, Mbah Abah, ya, Mbah Ibu mungkin gitu ya, dapat kabar cerita, oh nanti neraka begini begini begini, ya, dari Al-Quran, dari Sunnah. Nanti depan kepala mata kita sendiri kita bisa melihat, ya, yang namanya neraka. Pertanyaannya, kalau penghuni surga bisa melihat neraka tidak? Penghuni surga. Nggak tahu, belum tahu. Oh, belum, iya betul, belum masuk surga, betul. Ya, di dalam hadis bahwasanya penghuni surga bisa melihat penghuni neraka. Ya, ada sebuah hadis yang menceritakan satu keluarga yang satu masuk neraka, yang satu masuk surga. Lalu Allah mengangkat derajat orang yang masuk neraka. Nah, orang yang disiksa di neraka diangkat derajatnya. Iya. Ya, karena apa? Karena melihat ini saudaranya yang di surga, melihat dulu kan dia yang bantu saya untuk rajin sholat, dulu yang menasehati saya untuk sholat. Ternyata ya saudara saya ini masuk neraka, maka angkatlah ya Allah, berikan syafaat. Syafaatnya. Diberikan syafaat. Nah, ini kan kita bisa saling ta'awun ya, Masya Allah. Ya, amit-amit kalau seumpama ada di antara saudara kita yang Allah masukkan ke dalam neraka, maka kita bisa melihat, itu dia dulu yang bantu saya. Itu dia yang rajin sedekah sama saya. Saling tolong-menolong. Panggil aku ya. Iya, saling tolong-menolong. Iya, cari aku di surga. Kalau tidak ada, tolong masukkan aku ke surga. Ya, atas amalan-amalanku ketika di dunia, yaitu Masya Allah, itu disebut dengan syafaat. Dan syafaat tertinggi adalah syafaatul uzma, ya, syafaat dari Nabi Muhammad. Karena kita mengikuti sunnah Nabi, kita dibully karena sunnah Nabi, kita dimusuhi karena sunnah Nabi, nanti di akhirat kita akan ditolong oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari tentang kenikmatan yang megah di dunia. Karena kita tahu semua kehidupan dunia ini semata-mata adalah nikmat sebenarnya. Ujian juga bagian dari nikmat kan. Kalau tidak ada ujian, mungkin kita tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan adanya ujian, jika kita bersabar, maka pahala akan mengalir. Ya. Lalu dalam surah Al-Asr, ya, jadi At-Takatsur ini membicarakan tentang orang yang bermegah-megahan di dunia karena memang terkadang kita lalai ya terhadap akhirat sehingga kita menyandarkan kebaikan itu pada diri kita. Ini yang berbahaya. Itu kan kenapa anak saya bisa pintar ya karena usaha saya. Kenapa saya bisa kaya raya ya karena jerih payah saya. Kenapa saya punya jabatan yang tinggi ya karena itu usaha saya bisa sampai dan bisa mencapai derajat yang tertinggi, ya, jabatan yang tertinggi. Padahal itu semua adalah biiznillah, ya, atas izin Allah. Kalau bukan atas izin Allah nggak bisa, ya, nggak bisa. Allah katakan kun fayakun, jadi alhamdulillah. Jadi tahun ini berangkat seperti Mbah Iwan kan tahun ini berangkat jadi, ya. Diberitakan banyak adanya apa namanya penangkapan gitu ya di berita ya bagi yang haji yang begini-begini ya alhamdulillah atas izin Allah ya
baik itu Om Adin dan istri, Mbah Iwan juga Tante Yuni, ya diberikan kemudahan. Itu semua kan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hanya kita saja yang berusaha, sisanya tawakal kepada Allah. Lalu berikutnya dalam surah Al-Asr, ini juga sudah dibahas oleh Mbah Ding ya pada pertemuan yang lalu. Demi masa, Allah bersumpah dengan yang namanya waktu. Ada apa gerangan sehingga Sang Pencipta bersumpah dengan makhluknya yang bernama waktu. Jadi kalau ada sumpah, Allah bersumpah, kita saja kalau bersumpah kan menunjukkan ada penekanan ya. Ya demi Allah bukan saya pelakunya. Seakan-akan memang dia meyakinkan hakim bahwa saya bukan pelakunya, begitu ya. Ada penekanan. Wal asr, Allah bersumpah dengan namanya waktu, padahal Allah tidak bersumpah pun tidak ada masalah. Ya, kenapa demikian? Karena makhluknya yang bernama manusia disuruh berpikir dengan memperhatikan yang namanya waktu, masa. Dan waktu itu ditulis di dalam Al-Quran itu Al-Asr. Al-Asr itu kan waktu asar. Ya. Waktu asar. Waktu itu bahasa Arab, waktun. Kenapa enggak wal wakti? Penggunaan kosakatanya ini Allah menggunakan kata al-asr. Kenapa? Karena al-asr itu waktu sore menjelang yaitu ghurub syams, matahari terbenam, itu adalah waktu pergantian. Ya, yang disebut dengan demi masa itu adalah demi masa yang waktunya berputar terus. Ya, kita disuruh berpikir agar memanfaatkan waktu yang tersisa. Ya, disebut dengan wal asr, demi masa, demi waktu. Ada apa dengan waktu yang terus berputar? Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya, kalau kita bicara secara bahasa Arab, sesungguhnya seluruh manusia, insan, ya, insan, ya bukan ini ya anaknya Mbak Iwan. Di sini insan ini manusia artinya, ya, manusia, ya, seluruh manusia tanpa terkecuali. Lafi khusrin, berada dalam kerugian. Ya, di dalam bahasa Arab khusrin dalam bentuk tidak menggunakan alif lam menunjukkan bahwa keumuman ruginya itu umum. Semuanya dalam hal bangun tidur sampai tidur lagi, ya apa yang kita lakukan pasti rugi, nggak mungkin nggak rugi. Ya, illa kecuali ada istitsna di sini pengecualian. Kalau kita bicara pengecualian, semuanya rugi kecuali yang ini aja. Yang berlaku hanya ini. Apa saja? Alladzina amanu. Orang yang beriman. Ya orang Islam pastinya dong. Orang mukmin. Wa amilus salihat. Dan orang beriman aja nggak cukup. Iman saja nggak cukup. Harus dengan perbuatan. Nah, beramal soleh. Ya. Ini urutannya demikian. Beriman dulu baru beramal soleh. Ada orang beramal soleh tapi tidak beriman. Ya, nggak guna gitu ya, nggak ada gunanya. Seperti nanti nih Idul Adha ada nih non Muslim yang nyumbang kurban, hewan kurban. Ya, di tempat kami juga ada nyumbang hewan kurban, ya non Muslim. Boleh nggak hukumnya? Ya, kalau apa namanya sapinya atau kambingnya hewan kurbannya boleh kita ambil. Manfaat. Ya, memberikan manfaat, tapi pahalanya nggak ada karena tidak beriman. Ya, urutannya beriman, beramal soleh, wa tawassaw bil haq. Ini yang sering sekali kita lupakan. Saling tolong-menolong dan saling menasehati di atas kebenaran. Artinya seperti ini, kita diskusi, kalau ada yang salah, mohon maaf, lahir batin, kan begitu ya. Ya, jangan merasa diri paling benar, karena tidak ada manusia yang sempurna di muka bumi ini, kecuali atas izin Allah seperti Nabi Muhammad kan yang maksum, ya. Itu pun ditolong oleh Allah. Wa tawassaw bis sabr, dan saling menasihati di atas kesabaran. Karena sabar itu luka batin yang susah disembuhkan ya. Kalau nggak bisa sabar kita bicara. Ya, orang sakit hati karena nggak bisa sabar. Orang terkena penyakit hati ya karena nggak bisa sabar. Bahkan orang yang terkena musibah sampai meratap, sampai stres, depresi, itu juga karena tidak bisa sabar menghadapi kehidupan dunia. Nah ini di dalam surah Al-Asr. Dan terakhir Al-Humazah saya percepat di sini.
berkaitan dengan penjelasan pengumpat ya. Pengumpat itu apa sih? Ya, pengumpat itu adalah apa? Orang yang memaki. Ya, orang yang memaki, menghina, mencerca gitu ya, menghardik dan lain sebagainya. Karena bahasa Indonesia luas juga nih bahasanya dari makna pengumpat. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Ya, orang-orang yang suka mencela, orang-orang yang suka berkeluh kesah, lalu berbicara negatif ya, berbicara negatif. Aduh, hari ini banyak sialnya. Aduh, ya, mengeluh lalu menghina ya, dan mencela, ya, termasuk mencela hal yang sepele seperti makanan. Makanan saja kan nggak boleh dicela. Kalau kita nggak suka, diam seperti Nabi. Ketika Nabi memakan, ada salah satu makanan yang kurang disukai Nabi. Apa itu? Bawang. Ya, bawang putih. Ya, itu bawang putih itu kan bagus ya buat kesehatan. Tapi di satu sisi bau mulutnya itu yang luar biasa. Itu Nabi nggak mau. Nggak sukanya Nabi dengan diam. Dia diam, tidak. Kalau kita kan makan, oh saya kurang suka nih. Nah, ada istilah kurang suka itu seperti mencela itu makanan. Ya. Nah, ini yang nggak boleh. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Nah, apa maksudnya? Para mufassir mengatakan di ayat yang kedua surat Al-Humazah, ya, mengumpulkan dan menghitung-hitung harta yang menyebabkan dia menjadi kikir. Ya, kalau bahasa kita ya, pedit, pelit gitu ya, bakhil. Ya. Pedit, pelit, berki. Dan tidak mau menginfakkannya di jalan Allah. Ya, karena kalau udah hitung-hitungan dunia nggak ada habisnya. Di atas langit ada langit lagi. Mau orang terkaya di dunia seperti Elon Musk, ya kalau ditanya butuh uang nggak, masih butuh uang. Nambah uang nggak, pasti masih nambah uang. Maka tidak ada habisnya. Tapi orang yang menghitung-hitung ini, ya dia tidak mau menginfakkan di jalan Allah, inilah yang disebut dengan pengumpat juga nih, ya, pencela juga, ya. Dan yahsabu annama lahu ahlada. Dia manusia mengira bahwa hartanya itu tidak dapat mengekalkannya. Ya, manusia memahami bahwa kalau ada harta, ada kesehatan, dia mengutamakan kesehatan, kan begitu ya. Kalau seandainya ada orang sakit berharta, pasti dia akan meminta kesehatan dibandingkan hartanya. Ya, karena begitu tidak bisa mengekalkan. Harta itu tidak bisa mengekalkan kehidupan dunianya. Akan ada masanya dia akan berakhir di dunia. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Nah, ada lagi namanya hutamah. Kalau tadi jahim, ada hawiyah, ada yang namanya hutamah. Ya, apa itu hutamah? Nah, di ayat 5, ya, Allah katakan, ya, wa ma adraka mal hutamah. Dan tahukah kamu apakah neraka hutamah itu? Narullahil muqadah. Ya, yaitu api azab Allah yang dinyalakan bagi orang yang mengumpulkan harta, lalu dia juga mencela, ya, suka mencela, kikir. Nah, itu tempatnya di neraka apa? Neraka hutamah. Ya, namanya adalah neraka hutamah. Ya, narullahil muqadah. Ya, azab Allah yang dinyalakan. Kalau bicara azab Allah yang dinyalakan, jangan membandingkan api dunia, ya. Ya, lebih besar lagi dahsyatnya, ya, dibandingkan api yang ada di dunia. Dalam sebuah riwayat itu 70 kali lipat, 7.000 ya. 7.000 kali lipat, ya. Panasnya dibandingkan neraka dunia. Allati tattali'u 'alal afidah. Ya. Yang membakarnya sampai afidah. Ya, dari kata fuad, ya. Hati. Yang membakar sampai ke hati, ya. Nah, ini adalah ancaman bagi para pencela dan para pengumpul harta, ya, kikir, ya. Sibuknya untuk harta dunia saja, padahal nggak dibawa mati. Innaha alaihim muqsadah. Sungguh api itu ditutup rapat atas diri mereka, ya, dipres, ya,
antara diri kita dengan api itu diperdekat gitu ya. Fi amadim mumaddadah, sedang mereka diikat pada tiang-tiang yang panjang. Ini mengilustrasikan betapa dahsyatnya neraka Hutamah diberikan kepada para pencela, pengumpat, dan para penghitung harta, perhitungan ya, terhadap akhirat. Ini yang repot. Orang yang hitung-hitungan terhadap dunia mungkin masih oke lah. Tapi kalau orang yang hitung-hitungan terhadap akhirat, nah ini yang bahaya. Ya. Orang yang hitung-hitungan terhadap dunia karena dia ingin menghemat, ya, ingin disiplin gitu ya. Ya, hitung-hitung terhadap dunia. Tapi kalau hitung-hitung terhadap akhirat, jangan. Ya, karena ini bahayanya adalah neraka Hutamah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Apabila ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Ya, Nah, Mbak Wung udah sebut nih Mbak Wung, kecapean dari subuh ya. Oh, dari itu ya Mbak. Muger, udah hatam Mbak, udah juz berapa Mbak? 15. Saya udah 23. Masya Allah. Masya Allah. Baru 4 hari udah 23. Ya, Masya Allah. Masya Allah. Ya, para penghafal Al-Quran ini luar biasa. Ya. Enggak kan ya nggak ngapa-ngapain tapi nggak masak. Iya, Masya Allah. Ya. Aku aja masih juz 15 Mbak. Alhamdulillah. Ntar kebut habis subuh, habis Isya, habis Isya. 23, 2 kali Mbak. Masya Allah. Bisa 2 kali nih 10 hari terakhir, 2 kali hatam. 10 awal. 10 awal. Ya Mbak Wung. Ya. Mbak Wung 10 hari terakhir ini bisa 2 kali hatam. Sekarang udah 23. Amin, mudah-mudahan. Ya, amin. Ya, baik. Apa yang dilakukan oleh Mbak Au ini di antara sunnah Nabi ya, membaca Al-Quran ya di 10 awal bulan Dzulhijjah, lalu berpuasa, ya, bertakbir dan berzikir. Ya, bertakbir dan berzikir ya. Lalu menunaikan ibadah haji ya tadi ya, haji umrah. Yuni, Mas Iwan, Tante Yuni dan juga kepada Mbah Iwan, memperbanyak amalan soleh ya. Dan yang berikutnya berkurban ya, berkurban dan memperbanyak taubat ya kepada Allah ya. Ini amalan ringan ya untuk bisa dilakukan di awal bulan Dzulhijjah. Sebenarnya ini berlaku amalan soleh yang dilipat gandakan 4 bulan haram ya. 4 bulan haram dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Jadi bisa lanjut lagi tuh. Khataman Qur'annya bisa lanjut lagi tuh. Nah, sampai bulan Muharram. Iya. Dan beruntun sampai bulan Muharram. Nanti terpisah lagi lanjut ke bulan Rajab. Rajab. Iya, bulan Rajab. Ya, semoga Allah mudahkan untuk kita semua beramal saleh ya. Dan juga bagi yang melaksanakan ibadah haji, kami ya doakan terus semoga hajinya mabrur ya, makbul ya, diberikan kemudahan setiap urusan ya dalam melaksanakan ibadah hajinya. Dan mudah-mudahan bagi kita yang belum melaksanakan ibadah haji juga bisa berikutnya melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Amin ya Rabbal Alamin. Kita akan akhiri mungkin pada pertemuan kita kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ananda Faisal untuk ilmu dan bimbingannya. Semoga menjadi amal jariah Ananda Faisal dan keluarga hingga akhir zaman. Untuk Mbak Yuni sama Mas Iwan sharing dong. Kangen kita. Udah di mana? Pak Yuni, Mas Iwan tanyain Mas Bud terus loh Mas Iwan. Yun posisi lagi di Ajizia ya?
Mbak Yuni dibuka dulu mic-nya. Mic-nya dibuka dulu. Mic-nya. Mic-nya Mic-nya dinyalain. dibuka dulu. Nah, Lagi di Azizia. Ya, di apartemen. Oh, yang dekat sebelum Mina ya, enak ya, dekat ya. Terus Rapi daerahnya. Masya Allah. Mas Budi nanyain Mas Iwan terus loh. Kangen terus loh. ini akhirnya. jamaah yang dari Madinah udah gabung belum? Udah gabung. Nanti yang Alhamdulillah. itu habis dari selesai haji langsung pulang ke Indonesia. Nah, kita ke Madinah. Oh, karena dia udah Tukeran. lama. Nah, dia di Madinah dulu ya, Mbak ya? Iya. Jadi sekarang berapa orang jadi di apartemen ini rombongan? Gabung jadi 36. Yang di sini 36. Selain itu kan ada yang pakai visa pilih sama visa Puroda. Beda apartemen. Yang kemarin makan nasi kebuli ya? Oh, berarti yang di Madinah akhirnya jadi masuk ke Mekah semua akhirnya. Apa ada yang tinggal? Iya, satu persatu pada ini. 10 orang ya? Iya. 10 Ya, orang yang awalnya 10 terus. Ya, 10 terus 12. Akhirnya yang 8 ngikut juga. Oh, semua jadi Masya Allah 34 Alhamdulillah ya. Masya Allah, Alhamdulillah, Insya Allah. Darahnya. Udah jalannya ya, Alhamdulillah. Tapi bisa kesempatan haji ya Mbak ya, Alhamdulillah. Insya Allah. Gimana udara gimana Mbak Yuni? Ini si Papa nggak biasa pakai AC. Lah, Jadi kan panas badan di sana. Kok nggak tahan AC? Kan lagi panas. nggak pernah pakai AC sih tidurnya. Wah, lagi batuk. Banget lah. Pakai AC kaget badannya. Terus biasa goes pagi-pagi biasa nyapu jalan. Ini makan tidur sholat makan tidur sholat bete. Makanya ikut aja Mas ngaji. Jadi kalau pas ada ngaji ikut ngaji aja Mas. Ketemu kita Mas. Ini ada sewa sepeda. Kalau selama di Azizia nggak sholat ke Masjidil Haram? Enggak. Jauh Lebih ya? baik. Satu jauh, kedua memperkecil risiko aja. Siap tenaga buat wukuf ya. Overstay itu loh. Soalnya masih banyak 1.000 jemaah haji, jemaah umroh yang masih belum pulang. Oh. Iya, setiap tahun itu banyak itu. Yang 1.000 jemaah umroh, visa umroh, overstay sama runway. Iya, itu ada yang dari Pakistan, dari Mesir, banyak itu setiap tahun itu. Yang nanti pas di Arafah masuk ke tenda orang gitu. Iya, itu yang dicari-cari sama polisi sebenarnya visa umroh, cuman sama Indonesia nggak tahu dibahasainnya visa ziarah. Padahal di sana bisa goes nggak? Ada sewaan sepeda Yun? Di Madinah ada. Kalau di Madinah ada. Oh, Masya Allah, goes Pak De. Di Madinah Mas, sehari murah, sehari cuma berapa real gitu. Iya, bikin nyoba. Baju goesnya di Bono tuh, baju goesnya. Yo, jangan pakai baju goes Bono lah. Kalau baju goes masih tangkap lah. Goes pakai baju gamis. Pakai baju gamis, pakai ini celana biasa aja, pakai baju koko sama celana lah, pakai baju seragam RP, pakai helm. Pakai seragam itu aurat. Papa mah celana jeans Papa mah. Tetap pakai celana. Ditangkep Mas kalau pakai baju goes kamu Mas. Ketat. Masya Allah. Mbak Yuni, Mas Iwan senang. Ketemu Adin nggak di sini? Ketemu kan? Ada foto-fotonya kan udah dikirim. Bukan yang Adin yang sekarang di sini posisi, bukannya di Mekah. Mekah kan ketemu. Di sini belum. Belum, Masya Allah. Saling mendoakan aja ya. Apartemennya kan
pindah ya. Ya, alhamdulillah. Udah sebentar lagi mudah-mudahan sehat semua ya. Mas Iwan, Cuman Mbak Yuni, semua jemaah sehat semua. Ngeliatnya sih kemarin makan nasi kebuli tuh pada seneng tuh. Banyak tuh. iya. 30 orangan. 30 Iya. orangan tuh pada makan nasi kebuli, ada perkedelnya segala. Kok tahu perkedel sih, Yun? Tadi pagi Bikin, seru bikin. tuh. Oh, Tadi malam ya. Anja ke banyak pasar. tuh. 30 Itu orangan tuh makan. di Hilton di lantai 2 kan banyak yang jualan nasi kebuli. Iya. Iya. Ini makan bareng-bareng tuh Yuni, 30 orangan ada tuh. Seru ya makan apa namanya besekan gitu ya, besekan. Apa namanya digelar gitu ya. Iya. Bu Iriana di Hilton. Ya sehat-sehat selalu ya. Mudah-mudahan Amin. pulangnya menjadi haji mabrur dan mabrur insya Allah. Amin. Aku tutup ya. Ya. Aku tutup. Sehat. Terima kasih kehadirannya Mbak Wung, Mas Iwan, Mas Budi, Mbak Yuni, Hendra. Semoga kita. Nggak jadi 23. Oh iya, jadi tanggal 18 ya Mbak. Ini tanggal 22 masuk gas. Jadi maju. Jadinya tanggal 12 apa tuh? Jadi Mas Hendra nanti nanya nggak jadi tanggal 23 itu bener ya Mas, nggak jadi. Iya, makanya nggak jadi. Jadi tanggal tanggal hari kedua ya. Aku Ya. tutup ya. Terima kasih kehadirannya. Semoga kita tetap istiqomah untuk belajar. Kita sama-sama menuju surganya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah.